Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu Syifa. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi, selagi kalian menonton video ini, jangan lupa siapkan catatan kalian ya untuk menulis poin-poin yang pentingnya. Dalam materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, kita akan membahas mengenai sistem monopoli dalam perdagangan, sistem kerja paksa, sistem tanah paksa, dan juga sistem sewa tanah. Pernahkah kalian melihat pohon cengkeh di sekitar rumah kalian? Tentunya banyak masyarakat di Indonesia yang menanam pohon tersebut, bukan? Ternyata, cengkeh merupakan salah satu tanaman yang dimonopoli oleh bangsa Barat saat menjajah bangsa Indonesia. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda ataupun VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Jadi rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan hanya kepada VOC, dan para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. Akhirnya VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut dengan praktik monopoli. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai oleh VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti hak mencetak uang, sampai hak mendirikan benteng. Lalu, jika sistem monopoli yang dilakukan VOC merugikan rakyat, kenapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena adanya keterpaksaan. Dengan adanya hak oktroi tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Belanda melakukan adu domba terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya atau antar pejabat kerajaan. Apa sih tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan atau perang antar saudara. Belanda juga sering terlibat konflik internal yang terjadi di kerajaan. Ada beberapa kebijakan VOC. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal, kemudian melaksanakan sepenuhnya oktroi, membangun pangkalan ataupun markas VOC, melaksanakan pelayaran hongi, adanya hak ekspropriasi, yaitu hak membinasakan rempah-rempah yang melebihi ketentuan, sampai akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 13 Desember 1799. Penyebab utamanya ialah korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Gambar di atas adalah peta Jalan Anyar sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari mulai Cilegon, Jakarta, Bogor, sampai Panarukan, Jawa Timur. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyar sampai Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak. Mengapa jalan tersebut harus dibangun dan bagaimana sih pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Jadi, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda.
Republik Batav merupakan pemerintah baru yang dibentuk menjadi bagian dari Prancis. Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen merupakan gubernur jenderal yang mewakili Republik Batav. Di saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 wilayah, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau culture-stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1831 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Akhirnya, sistem ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak termasuk orang Belanda yaitu Douwe Dekker, dan pada tahun 1870 kebijakan tersebut dihapuskan. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.